Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Dahlan pada program Tafsir Kabir, yang insya Allah dalam 25 menit ke depan kita akan mengupas ayat dari Al-Quranul Karim, yang pada episode kali ini pembahasan kita telah memasuki Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-24. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan jika kamu ragu tentang apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka buatlah surat yang serupa dengannya, dan serukanlah saksi-saksi kalian selain Allah Ta'ala, jika kalian orang-orang yang benar. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Fazil. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Jadi pada episode kali ini kita melanjutkan ya Pak, melanjutkan pembahasan kita pada episode sebelumnya, yaitu masih dalam surah Al-Baqarah ayat ke-24 Pak. Insyaallah. Yang tadi telah saya bacakan Pak. Nah, pada episode sebelumnya telah dijelaskan beberapa makna atau tafsir daripada ayat ini Pak. Mungkin ada beberapa penjelasan yang belum sempat dijelaskan pada episode yang lalu dan akan dijelaskan pada episode kali ini. Silakan Pak. Pertama, saya ingin bertanya berkenaan dengan apa dasar keberatan orang-orang kafir terhadap Al-Quranul Karim ini Pak. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyatakan bahwa barang siapa yang ingin melontarkan keberatan terhadap Al-Quranul Karim, maka buatlah semisalnya ya Pak, semisal daripada surah di dalam Al-Quranul Karim. Silakan Pak dijelaskan. Ya, terima kasih. Pada beberapa episode sebelumnya kita sudah sampaikan memang mengenai ayat dari Al-Baqarah 24 ini, dan sekarang kita lanjutkan. Jadi berkenaan dengan mengapa Allah Ta'ala berfirman bahwa kepada orang-orang kafir itu diberikan satu tantangan. Yani kalau mereka ragu terhadap Quran yang telah turun kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka Allah mengatakan silakan bikin kalau memang kamu benar. Seperti ya satu saja dari sekian banyak surah-surah yang ada dalam dalam Al-Quran Karim ini. Jadi apa sih keberatan mereka itu? Ya ini sebetulnya di dalam dua ayat sebelum ayat ini. Itu ayat 22, ayat 23. Di sana kan terdapat perintah dari Allah Ta'ala kepada manusia. Yaitu agar mereka menyembah Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayuhan nas u'budu Rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini Al-Baqarah ayat 22. Kemudian pada ayat 23 juga Allah berfirman bahwa fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini merupakan satu perintah pertama dari Tuhan kepada manusia, di mana Allah bercakap-cakap langsung, itu arti muhatib, bercakap-cakap dengan manusia secara langsung. Jadi orang kafir itu ketika diajak berbicara seperti itu, mereka merespon. Mula-mulanya mereka kan mengharapkan bahwa dengan kedatangan Rasulullah SAW itu mereka mendapatkan satu kegembiraan lah, yakni memperkuat keyakinan yang mereka sudah ada sejak dahulu. Sudah ribuan tahun yang mereka laksanakan dalam keyakinannya, itu sesembahan terhadap berhala-berhala dan lainnya. Nah, Muhammad datang berharap mereka ini semakin kuat keyakinan itu. Ternyata kedatangan Muhammad SAW itu membawa Quran Karim, isinya adalah menurut mereka itu sangat berbahaya, bertentangan. Sehingga mereka mengatakan bahwa kedatangan Muhammad bukan membawa kebahagiaan bagi kami, justru akan menghancurkan dan meruntuhkan keyakinan kami.
Karena itu mereka mengatakan kami ragu terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad ini. Jadi yang mereka tentang dan mereka ragu itu bukan Muhammadnya. Karena Muhammad sejak kecil mereka sendiri sudah mengakui kebenaran, kejujurannya. Sehingga diberikan laqab atau julukan Al-Amin. Tapi ajaran yang dia bawa ini, menurut mereka Muhammad membawa ajaran adalah yang sangat bertentangan dengan apa yang mereka yakini selama ini. Jadi dasarnya ini bahwa dengan demikian orang kafir tidak hanya menzahirkan, bukan hanya menzahirkan rasa ragu-ragu terhadap pendakwaan Quran Karim yang mengatakan bahwa sembahlah Tuhan yang esa. Itu kan Quran Karim mengajarkan begitu. Sembahlah Tuhan yang esa, ikuti segala ajaran-ajaran dan perintahnya, dan tinggalkan yang bertentangan dengan perintah-perintah Tuhan itu sendiri. Mereka bingung. Ternyata Muhammad membawa ajaran baru ini adalah akan menghanguskan akidah mereka. Akidah mereka. Sehingga mereka kata, wah kalau gitu ragu kita ini. Bahkan banyak sekali orang-orang mereka itu kemudian memang ragu terhadap apa yang mereka selama ini ikuti. Dan dengan datangnya Quran Karim, mereka ikut Rasulullah Muhammad dan mendapatkan ajaran baru. Nah ini para tokohnya merasa berat. Seperti pamannya sendiri yang namanya Abu Jahal itu. Abu Lahab. Ya. Abu Lahab, Abu Jahal itu kan merasakan sangat berbahaya ini keponakan saya ini membawa ajaran baru. Ini harus ditentang. Habis-habisan sampai dia meninggal itu nggak mau ikut. Tidak beat begitu ya Pak? Nggak beat. Ada sebagian yang beat, saudara-saudara yang lain seperti pamannya juga yaitu Hazrat Hamzah beat. Begitu juga sahabat-sahabat yang lainnya. Ada yang menentang sampai mati, ada pula yang setengah jalan kemudian beat. Ada pula yang memang hatinya lurus kayak Abu Bakar, semenjak awal dia langsung menerima. Nah itu keyakinan mereka itu bahwa mengatakan bahwa ini ajaran Muhammad ini ada suatu hal yang sangat meragukan bagi kami, yaitu yang bertentangan dan akan merusak keyakinan mereka yang sudah sekian lama mereka jalani. Karena itulah Allah mengatakan, kalau kamu ragu terhadap apa yang kami telah turunkan pada hamba kami Muhammad Rasulullah SAW, silakan kamu bikin seperti itu satu saja. Nah, ini tantangan ini. Dan sejak itu sampai hari ini, detik ini sedang kita bicara ini, nggak ada manusia. Yang tidak mungkin, memang manusia akan menentang firman Tuhan yang adalah Maha Pencipta, pemilik segala-galanya. Nah ini, jadi karena itu Allah berfirman seperti itu karena mereka merasa ragu terhadap kebenaran apa yang Allah turunkan kepada hambanya, Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka itu begitu ragunya, mereka mengatakan bahwa Quran Karim menambah lebih jauh daripada mereka itu untuk mengungkapkan, yaitu bahwa mereka mengatakan bahwa Quran Karim telah menimbulkan keraguan-raguan pada kami. Dahulunya berharap akan memperkuat keyakinan kami. Ternyata dengan datangnya Quran yang dibawa oleh Muhammad ini menimbulkan keraguan-raguan pada kami. Ajarannya telah menimbulkan keraguan di dalam hati kami terhadap kebenaran yang sebelumnya sudah kami yakini. Kitab tersebut bukan menjauhkan syakwa sangka, malah menimbulkan banyak keraguan-raguan di dalam hati kami. Ini kata orang kafir. Karena itu mereka mengatakan bahwa kami ragu semuanya terhadap apa yang Muhammad bawa ini. Ini semuanya merugikan kami katanya. Yang kedua kemudian mereka juga mengatakan bahwa pada mulanya kami berharap baik terhadap dakwanya Muhammad kata mereka. Dan siap mau memperhatikan mengikuti. Itu pada awalnya. Karena Muhammad ketika itu kan waktu bertablik di Mekah kepada orang-orang yang dari Madinah dan kawasan lain di Arab yang datang tiap tahun untuk haji. Sebelum misalnya mereka sudah berkumpul di Mekah itu untuk beribadah. Walaupun sesembahannya adalah patung dan berhala. Tapi mereka berkumpul melakukan itu. Nah itu ketemu kepada Rasulullah dan beliau bertablik. Beberapa orang di antara beat dan menyampaikan bahwa ada ini ajaran baru katanya yang akan memperkuat ajaran kita. Itu menekatkan mereka pada awalnya.
Mereka para tokoh-tokohnya, oh kalau gitu panggil ke sini, ke Madinah kita undang. Ternyata Allah Ta'ala pun memang menghendaki bahwa kedatangan Muhammad pindah ke Madinah itu untuk menyampaikan ajaran Islam ini, yaitu membawa Al-Quran Karim. Itu harapan awal mereka begitu. Kami mulanya tuh mengharapkan Muhammad akan memperkuat kami. Nyatanya ajarannya sangat bertentangan. Kami ragu ini terhadap kebenarannya. Jadi mereka itu mengatakan bahwa hati kami menjadi gundah gulana dan menjadi tidak yakin terhadap dakwanya apa yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Mereka mengajukan dua keberatan. Pertama, kata mereka ajaran Quran tidak memenuhi tujuan diturunkannya. Itu menurut mereka. Bahwa Quran turun tidak memenuhi tujuannya. Karena mereka berpendapat bahwa Quran turun itu tujuannya untuk memperkuat ajaran mereka. Nyatanya malah akan memberangus itu semuanya. Melawan ajaran mereka yang tidak percaya terhadap tauhid begitu. Betul, ya, seperti itu. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa jika ajaran ini yang baru dibawa oleh Muhammad kita ikuti, terpaksa kami akan meninggalkan semua apa yang kami yakini ini. Nah, ini tidak bisa kata mereka. Terutama para tokoh-tokoh yang menjadi benteng penyelamatan terhadap keyakinan mereka itu, mereka bertanggung jawab. Nah, ini berbahaya katanya. Terhadap keyakinan apa yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kebenaran yang sudah kami yakini. Jadi Quran bukan menambah kebenaran, malah menjauhkan kami daripada kebenaran yang kami sudah yakini. Nah, ini alasannya itu kenapa Allah Ta'ala menurunkan ayat seperti itu, yaitu kalau kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada Rasul kami Muhammad SAW, silakan bikin tantangan tandingannya. Satu saja, jangan sampai sebanyak 114 surat, satu saja. Misalnya Ina atau Ena yang paling pendek, silakan bikin. Itu tidak akan bisa. Karena itu dikatakan bahwa kamu sesungguhnya tidak akan mampu memang. Pada ayat selanjutnya karena kamu kalau tidak mampu, memang kamu tidak akan mampu. Itu Allah mengatakan seperti itu. Dan nyata memang sampai hari ini sudah ribuan tahun Quran ada. Tidak ada manusia yang bisa membuat permisalan seperti itu, nggak ada tandingannya. Itulah alasannya mengapa Allah Ta'ala berfirman seperti ayat tadi yang dibacakan itu. Gitu ya, Jadi alasan mereka menentang Al-Quran Karim adalah apa yang dibawa oleh Hadrat Muhammad SAW itu tidak sesuai dengan harapan mereka begitu ya Pak. Betul. Pada awalnya mereka berharap bahwa dengan kedatangan seorang Nabi ini akan memperkuat akidah mereka, malah menentang akidah mereka begitu Pak, percaya terhadap tauhid keesaan Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala berfirman, Fa'tu bisuratim min mislih, kalau kamu orang-orang kafir keberatan atas Quran ini, maka datangkanlah walau hanya satu surah saja begitu. Satu surah misal. Tapi sampai saat ini, sampai hari ini belum ada orang yang, bahkan tidak ada mungkin Pak ya, orang yang akan bisa membuat permisalan seperti Al-Quran. Ya karena berarti ayat tersebut kan mengatakan kalian akan berhadapan dengan Tuhan, bukan dengan manusia, bukan dengan Muhammad, tapi dengan Allah Ta'ala. Mana mungkin manusia bisa berhadapan dengan Tuhan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada pendapat ulama lain berkenaan dengan tafsir ayat ini Pak? Ya, ada di dalam buku-buku tafsir lainnya, di mana Hadrat Muslim Mau'ud pun mengambil, di sini saya ambil dua contoh menerjemahkan pendapat mereka itu. Di antara satu adalah Allamah Abul Baqa. Ini seorang ilmuwan tinggi dalam Islam yang memiliki banyak ilmu tafsir dan juga ilmu lainnya. Beliau mengenai mimma nazzalna ini, beliau menjelaskan bahwa ini adalah sifat daripada keraguan-raguan, yaitu roibun. yakni orang kafir telah merasa ragu terhadap firman Allah yang turun kepada hambanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjelaskan demikian, firraibin ka'ainin minallazi nazalna. Orang-orang kafir itu ragu atas apa yang kami telah turunkan. Yaitu tadi yang kita sudah katakan, bahwa pendapat dari Allamah Abul Baqa ini sama dengan apa yang dijelaskan oleh Huzur kedua Khalifatul Masih Ats-Tsani
Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad dalam hal menjelaskan tafsir ayat ini. Jadi apa yang dijelaskan oleh Huzur kedua ini adalah juga para ulama lain sama pendapatnya. Dan yang kedua adalah Alama Abul Hayyan. Ini juga bahwa di dalam tafsirnya yang bernama Bahrul Mukhit. Ini berkenaan dengan ayat ini beliau menulis wamin yahtamilu ibtida'a al-ghayyati wa sababiyya. Yakni bahwa kata min di sini menimbulkan keraguan-keraguan dari manazalna. Yakni Allah Ta'ala apa yang dia turunkan kepada Rasulullah SAW itu butuh Al-Quran itu diragukan oleh orang-orang kafir. Ini pendapatnya sama persis seperti apa yang dijelaskan oleh tafsir Huzur kedua ini. Jadi saya ambil dua contoh saja bahwa adakah orang lain yang menafsirkan seperti apa yang disampaikan oleh Huzur kedua? Ada. Saya ambil dua tadi itu, yaitu dari Alama Abul Baqa dan juga Alama Abul Hayyan. Yang senada pendapat dan tafsirnya mengatakan bahwa keraguan-raguan itu dari orang kafir terhadap Quran Karim itu apa sama persis apa yang dikatakan oleh Huzur kedua. Itu mereka ragu terhadap Quran dan mereka ragu terhadap misi Rasulullah dan mereka ragu semua terhadap apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah SAW. Karena apa? Harapannya tidak terpenuhi sebagaimana tadi awal kita katakan bahwa mereka berharap kedatangan Muhammad memperkokoh yakin mereka. Ternyata adalah akan memberangus, menghapus keyakinan yang mereka selama ini sudah pegang ribuan tahun lamanya. Jadi ini pendapat dua orang ulama ini adalah bahwa poin dari rujukan di atas adalah kata mimma menjelaskan bahwa keraguan yang telah disinggung di atas menurut para pengkritik, keraguan-keraguan itu menimbulkan yang ditimbulkan oleh ini menurut mereka bahwa mereka mengatakan bahwa kami ragu ini terhadap apa yang dibawa. Keraguan itu timbul dalam hati orang kafir adalah gara-gara Quran katanya. Ini sama pendapat dua ulama ini dengan pendapat Huzur kedua, Khalifatul Masih Ats-Tsani. Ya, ini pernyataan mereka diungkapkan di sini bahwa Quran Karim lah yang telah menjerumuskan kami ke dalam keraguan. Itu kata mereka orang kafir ketika itu. Ya, baik. Jadi di dalam tafsir Kabir ini terdapat dua ulama yang memiliki pendapat sama dengan Huzur, begitu. Yaitu kedua ulama ini yang pertama Alamah Abul Baqa dan Alamah Abul Hayyan gitu, yang memiliki pendapat bahwa keraguan-raguan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir adalah disebabkan dengan adanya Al-Quranul Karim ini. Turun. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya berkenaan dengan ayat In kuntum fi roibin ini, apa sebenarnya makna yang tersirat di dalam ayat yang pendek ini, Pak? Silakan. Ya. Kalimat in kuntum fi roibim mimman nazalna yang dipakai dalam ayat ini tidak menjelaskan tentang keraguan-raguan, bahkan menerangkan dustanya kritikan orang kafir. Jadi kata in kuntum fi roibim, jika kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami ini bukan soal masalah keraguan-raguan yang diterangkan dalam ayat ini, tapi adalah menjelaskan bahwa kalian itu dusta. Yaitu orang kafir adalah pendusta. Ya. Jadi mereka itu dikatakan dusta karena mafhum ayat ini adalah bahwa orang-orang kafir berkata Quran telah menjerumuskan kami ke dalam keraguan-raguan. Ini kan mereka menuduh seperti itu, bahwa Quran datang bukannya menjelaskan dan memperkuat kami, malah membuat kami jadi ragu. Itu pendapat mereka untuk mengisyarat kepada dustanya pernyataan orang-orang kafir. Di sini Allah berfirman, kalau disebabkan oleh Quran kalian telah menjadi ragu, maka lakukanlah ini dan itu, yakni kamu telah berkata bahwa disebabkan Quran Karim kamu telah menjadi ragu, itu tidak benar, bohong. Jadi
Misalnya ada diterangkan juga oleh Huzur di sini satu muhawarah atau idiom dalam bahasa Arab, yaitu bahwa in kunta abdi fa'atini. Kalau kalian mengaku bahwa kalian itu kamu adalah hambaku, maka ikutilah aku. Kan mereka juga mengakui bahwa mereka itu sebagai manusia, mengaku sebagai hamba Tuhan gitu. Walaupun sesembahannya patung yang mereka buat sendiri. Karena waktu itu belum turun ajaran yang hakiki, apa yang harus disembah oleh manusia. Mereka mencari-cari Tuhan yang hakiki. Baru ketemu sampai kepada soal penciptaan patung-patung berhala seperti itu. Pada awalnya kan dulu mereka menyembah seperti itu, kemudian ada pemuka masyarakat di Mekah itu zaman dahulu pergi ke Syam melihat, wah ini Tuhan yang benar. Itu ada bentuk seperti manusia, dibawa-bawa, dibikin bentuknya seperti itu lalu disembah. Dibawa pulang ke Mekah, diikuti oleh orang sana semuanya. Itu pada awalnya adanya sesembahan patung terhadap apa yang mereka lakukan. Nah ini mereka seolah-olah mereka mengatakan bahwa kami ini menciptakan oleh Tuhan. Sekarang Tuhan yang hakiki telah ada, yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah SAW, Tuhan yang benar, Tuhan yang hakiki, yang telah menurunkan petunjuk yaitu Al-Quran Karim. Ikuti mestinya kedatangan ini, tapi mereka ternyata menentang dan meragukan. Maka di sini kata firoibim adalah menggambarkan bahwa kalian itu dusta mengaku sebagai hambaku. Kalian adalah manusia-manusia yang memang tidak mau taat kepada Tuhanmu yang hakiki. Dahulu kalian mengharapkan agar ada Tuhan yang benar-benar membimbing mereka, sehingga mereka melalui penyembahan berhala sekian lamanya mengharapkan akan ada Tuhan. Nah ketika Muhammad datang, nah ini barangkali akan membawa Tuhan yang benar. Begitu Muhammad katakan ini Tuhan yang hakiki, sembahlah Tuhan yang esa, ibadah kepadanya. Mereka mengatakan kami ragu ini Muhammad datang bawa ajaran kayak gini katanya. Bukannya melanjutkan apa yang kami yakini, malah kayaknya akan memberangus, menghapus ajaran kami. Nah ini karena Allah itu berfirman, kalau kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan itu Quran Karim pada hamba kami Muhammad, silakan coba bikin contohnya. Kalau kalian tuh betul-betul orang yang sidik, yang benar, bikinlah satu saja contohnya. Itu tidak ada. Jadi di sini tadi yang saya katakan bahwa in kunta abdi fa'atini, jika engkau adalah hambaku maka taatilah aku. Ini adalah suatu ucapan ketika orang Arab berkata seperti itu adalah menggambarkan suatu kedustaan, kebohongan, bahwa aku adalah hambamu. Jawaban terhadap orang yang mengaku hamba itu, maka majikannya berkata, in kunta abdi fa'atini, kalau kalian semua adalah hambaku, silakan ikut aku. Tentu seperti itu kan. Kita saja sebagai manusia dengan manusia, kalau misalnya di kantor ada atasan kita, kita taat. Kalau merasa bahwa kita ada bawahannya, kita akan taat. Itu Allah Ta'ala firmankan seperti itu kepada orang-orang kafir waktu itu dengan adanya Quran ini. Ikuti aku melalui apa? Melalui apa yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Jadi kalau kita pun sekarang mengatakan saya adalah umatnya Muhammad SAW, saya adalah orang Islam, saya adalah pengikut dari Masih Maud salam, ternyata kita menentang apa yang beliau perintahkan, berarti kita bukan hambanya, bukan pengikutnya. Berarti dusta ucapan. Dusta itu semuanya. Itulah yang dinyatakan dalam ayat ini terhadap orang kafir tadi itu. Nah, itu jelas sekali bahwa apa yang kita dekretkan, yang kita nyatakan bahwa kita adalah apa, maka harus seperti itu pula. Ternyata mereka, Tuhan sudah utus Muhammad sebagai utusannya yang menyampaikan ajaran yang benar agar mengenal zatnya Allah Ta'ala. Orang kafir malah meragukan, malah menolak, malah melawan Rasulullah SAW. Artinya pernyataan mereka itu adalah dusta belaka. Itulah yang terkandung di dalam kata firoibin tadi itu. Baik Pak, karena waktu telah habis, maka perbincangan kita pada pertemuan kali ini cukup sampai di sini Pak. Mungkin pembahasan berkenaan dengan ayat ini akan kita lanjutkan pada episode yang akan datang gitu Pak. Jazakumullah Pak, saya ucapkan. Baik pemirsa, alhamdulillah kita telah mendengarkan dan menyimak penjelasan berkenaan dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-24.
Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Saya Muhammad Dahlan dan segenap kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.